Guys, tahu nggak sih NPD itu apa? Ayo apa? Neti, welcome back. Ada kembali lagi bersama Bu Rosa yang tidak langsing tapi memang nggak kurus ya. Mau dirarimu ya. Mudah-mudahan kalian selalu bahagia dimanapun berada ya, netiku tersayang yang sudah obok-obok, yang sudah bongkar-bongkar video Bu Rosa dari awal sampai akhir. Makasih banget ya. Dan tentunya menjadi suatu kebahagiaan bila mana ada dari kalian yang ingin bukan diceritakan tuh ya, emangnya sebelum tidur apa dijelaskan, bukan dijelaskan ya, diobrolkan atau ada kita perbincangan antara kita gitu loh, dengan berkomentar di kolom komentar. Dan salah satunya ini dari Selin, biasa ini setia selalu nih, Selin 169. 69-nya ini nih seruas gitu ya. 69 tuh suka ingat sama itu, sama gulai manis, asam, dan nano rasanya ya. Selin ini dalam komentarnya, garis besarnya ya, Ambu tolong dong jelasin yang namanya NPD pada pada diri seseorang dan pastinya pada suatu hubungan ya. Mungkin kalian di sini masih ada yang belum ngeh ataupun belum tahu apa sih NPD itu ya, bukan suatu perusahaan, bukan. Tapi ini adalah singkatan ya. NPD itu adalah Narcissistic Personality Disorder. Nah, mau cek orang lain pokoknya nyanyi narsistik. Bahasa Sundanya apa itu, Ambo? Pendek tuh, narsis, jelema narsis gitu tah ya. Nah, ini orang-orang narsis sebetulnya banyak, tapi ini apa ya? Suatu hal yang dibutuhkan sih kalau narsis gitu ya. Paling narsis goreng. Kelapar nasi. Nah, jadi narsis perlu, tapi ini ada yang berlebihan. Nah, berlebihannya amat sangat gitu kan ya. Dan mungkin ini terjadi, mungkin saja ada di antara kita ataupun di antara sahabat kawan-kawan kita yang kita tidak sadari kalau orang itu tuh adalah yang memiliki NPD, Narcissistic Personality Disorder ya. Dan ini memang kalau mau dibilang ya, salah satu yang penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Apa sih itu? Cenah penyakit berbahaya, obatnya naon? Obatnya iman dan takwa. Itu adalah sifat dari seseorang yang narsisnya full, malahan melebihi dari 100% gitu tah ya. Dan ciri-cirinya seperti apa sih? Kayak gitu. Nih, ciri-cirinya adalah merasa kalau dirinya itu teramat sangat penting buat setiap orang. Jadi orang itu kayaknya perlu banget ke dia gitu, dia tuh penting. Kalau ada kehadiran dia itu penting banget di lingkungannya itu ataupun di suatu lingkupnya saat itu gitu loh. Jadi kadang si orang yang seperti ini tidak menyadari dari merasa sangat penting itu, timbullah masalah yang lain, adalah merasa paling unggul di antara semua yang ada, yang hadir di situ, di suatu kumpulan ataupun suatu reuni. Kadang dia ingin muncul sendiri gitu loh. Pokoknya mah kalau orang Sunda bilang mah ulah batur. Jadi orang lain tuh nggak ada kayak yang seperti dirinya is the best of the best itu di antara semua gitu kan ya. Jadi ya seperti itu, lebih unggul pokoknya dari siapa-siapa, dari kemampuannya, terus juga kehidupannya gitu, pokoknya lebih unggul lah daripada semua tuh yang lain tuh nggak ada artinya gitu kan. Terus kemudian juga kalau orang yang seperti itu, dia itu akan selalu haus butuh selalu pujian gitu loh. Kalau dipuji itu malah menjadi gitu loh. Jadi percaya dirinya malah meningkat. Kalau dipuji itu bukannya merasa, kalau kita kan kadang berpikir begini ya Neti ya, kalau kita tuh dipuji kadang ini beneran dipuji itu
bener apa adanya kita atau hanya menyenangkan perasaan kita saja gitu loh. Kadang kalau aku rasa sendiri, kalau aku sendiri, kalau ada yang muji itu aku selalu introspeksi diri, bener sih enggak sih yang dia pujikan buat aku itu gitu kan. Kadang malah balik ke pede akunya, aku tidak merasa tidak seperti itu gitu. Tapi kalau yang NPD, orang yang menderita NPD ini, memang dia selalu keinginannya adalah dipuji seperti itu. Wah, kalau dipuji malah menjadi kayak serasa jadi Arjuna gitu sebenarnya. Kalau dipuji masalah kegantengannya dia ngerasa kayak Arjuna. Kalau dipuji masalah skillnya atau talentanya dia asa paling bertalenta. Nah kayak gitu ya. Kemudian kalau yang penderita NPD itu tidak bisa menerima kritikan, padahal itu kritik membangun gitu ya. Jadi kalau dikritik itu tidak bisa menerima dan tidak bisa mengolahnya gitu kan. Kalau orang itu mengkritik itu kan mungkin untuk membangun dirinya, tapi karena dia ngerasa dia paling maha sempurna gitu, di dalam diri aku itu nggak ada yang perlu dikritik, udah benar daripada yang maha benar gitu kan, yang nggak ada gitu pokoknya selain aku. Pokoknya dia yang jadi selalu jadi pusat perhatian. Kemudian juga masalah tidak mau dikritik, malah kadang kalau dikritik itu malah membenci orang yang mengkritiknya dengan membalikan fakta. Emangnya kamu tuh siapa gitu loh, sok ngatur gitu kan, kamu nggak bisa apa-apa, aku kan yang bisanya. Nah seperti itu ya. Kemudian juga gimana ya, selalu merasa ada hak gitu loh, yang paling berhak di dalam segala hal. Misalkan gini, dia duduk atau dia memasuki suatu lingkungan dan memang awal pertama lingkungan itu membutuhkan jasanya, bekerja sama lah gitu kan. Nah karena kan manusia itu kemampuan berbeda-beda, kadang orang juga tidak bisa harus selalu membutuhkan dia ataupun tidak selalu terkait dengan dia gitu kan. Yang ingin mencari suasana baru mungkin mencari orang lain lagi dengan nuansa baru, dia akan marah gitu loh, akan marah dan merasa enak aja kan, awalnya gue yang di situ loh, aku yang sebetulnya paling berhak di sana, ngapain diganti-ganti segala, aku kan kurang gimana gitu kan, aku udah bagus kok, nggak ada yang bisa kayak aku. Padahal di atas langit masih ada langit, di atas masih ada cicak. Pusing kan kalau ada orang kayak gitu, aduh. Dan ingin selalu dilihat berbeda gitu, jadi kadang overacting gitu loh ya. Terus salah satunya yang paling parah adalah tidak bisa menjaga perasaan orang lain. Kalau dia merasa yang selalu paling benar, batur masalah ya gitu ya, orang lain selalu salah gitu kan, dia yang paling benar gitu. Jadi tidak bisa menghargai perasaan orang lain. Kalau dia ngomong seperti itu tuh orang lain tersinggung atau tidak gitu kan. Tapi kebanyakan orang yang kayak gitu, kalau kita singgung ya gitu, cepet belikan, cek orang Sunda mah gitu ya, cepet marah, nggak nerima gitu. Nah itu yang NPD, narsistik, personality disorder. Jadi orang-orang seperti itu, dan faktanya dan realitanya ada di lingkungan aku sendiri seperti itu, dan pusingnya 7 turunan dan 7 tanjakan ya untuk menghadapi orang seperti itu. Dan memang tidak ada obatnya, karena itu udah jadi suatu hal yang paten dan mutlak, itu tidak bisa dirubah seperti apapun juga. Dan parahnya ini bisa menghancurkan dalam satu hubungannya dengan pasangan, dengan sifat-sifat yang tadi sudah disebutkan. Mana mungkin dia mau mengalah dengan istrinya atau dengan suaminya, ataupun mungkin tidak akan menerima masukan ataupun kritik dari pasangannya sendiri. Pastikanlah ngebatin lah ya. Dan akhirnya ya seperti itu, oleh kawan-kawan dijauhi, sama pasangan pun sudah tamat gitu kan, karena tidak tahan dengan kenarsisannya itu. Kemudian juga dengan kawan-kawan tidak lagi digunakan jasanya, karena ya seperti itu, narsis tapi tidak ada berkemampuan karena sudah merasa paling tinggi, jadi tidak bisa menggali lagi apa yang ada di dirinya. Padahal orang lain terus bahasa Sunda mah ngulik ya bahasa Indonesia naon tuh ya.
ya, terus menggali gitu kan kemampuannya, orang lain masih terus merasa kurang, pasti kan kalau yang merasa kurang terus mencari ilmu-ilmu untuk menutupi kekurangannya. Kalau dia sudah merasa paling tinggi, ya udah di situ aja, nggak akan mencari lagi ilmu yang lain gitu kan ya, untuk mendukung keahliannya gitu kan. Jadi padahal dia merasa paling atas, padahal dia sudah di bawah, ketinggalan jauh sama orang lain. Dan itu paling berbahaya. Kalau udah kayak gitu, dia akan tetap seperti itu. Dan ya gitu deh, kadang dia itu tidak ada yang menyakiti dia, tapi merasa disakiti gitu loh. Jadi misalkan aku mah nggak akan ini, sorry ya, aku kan bagus, aku nggak akan mengemis-kemis untuk cari acara misalkan gitu, misalkan ya mengacara, aku nggak akan minta acara ke dia, nggak akan nanya-nanya lagi masalah acara ke dia. Aku kan udah banyak acara, aku kan bagus, banyak yang perlu sama aku, ternyata kan nggak ada sekarang, banyak nganggurnya gitu kan ya, sama-sama aja dalam kerjaannya gitu kan. Tapi setelah tidak digunakan lagi jasanya, marah-marah gitu kan, gak tahu diri banget tuh orang ya, karena kenapa dari dulu tuh, dari bisa tuh awalnya berangkatnya bareng sama aku gitu katanya gitu loh. Jadi musingkeun, cek orang Sunda musingin gitulah ya. Gitu, serba salah menghadapi orang seperti itu. Dan pastinya untuk lingkungan sekitar, untuk keluarga, dan untuk hubungan dalam satu ikatan itu tidak akan pernah baik. Dan ya akhirnya finally bukti yang konkret ini mah 2 kali gagal dalam rumah tangga ya karena itu gitu kan. It's real, cerita nyata, ini ada orangnya gitu kan ya. Dan semua ada itu yang aku paparkan gitu loh tadi, ada semua. Dan ketika menghadapinya, jangankan orang lain, aku pun yang selewat-selewat kadang kayak puyeng gitu loh. Aku harus diterapi kepala biar tenang kalau ketemu sama dia. Aku tuh harus malah jadi aku yang harus menenangkan jiwaku begitu loh. Untuk menghadapi orang seperti itu memang butuh kesabaran ya. Dan itu tidak akan sembuh begitu saja, karena memang itu tidak akan sembuh. Dan kalaupun mau untuk menekan jiwa narsisnya, bisa sih ya, kembali lagi lah psikolog gitu, harus diobatin lagi kejiwaannya ya. Tapi kadang orang yang seperti itu tidak akan pernah mau berobat karena nggak merasa tidak ada apa-apa, aku nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan, no problem, jangan dipermasalahkan, aku baik-baik saja, padahal nggak baik-baik saja begitu ya. Mungkin itu ya Selin, dan buat neti yang lainnya juga sekitar NPD gitu kan ya. NPD ku bahasa Sunda mah ngaluihan percaya diri. Kalau bahasa asingnya narcissistic personality disorder, cek Sunda mah ya tadi teh ya, begitu. Pokoknya buat kalian semua untuk menghadapi orang-orang seperti ini ya harus bersabar lah ya, bagaimanapun juga dengan segala, entah itu bisa disebut dengan kelebihan atau itu kekurangan, satu-satunya cara untuk menghadapi orang seperti itu ya neti dengan bersabar. Kita biarkanlah mengalah. Kalau kita melawannya, malah kita lebih parah sakitnya daripada dia gitu loh. Kamu cek orang Sunda mah cenah yang sakit dilawan lagi ya kita yang lebih sakit gitu kan ya. Gitu. Pokoknya sabar aja kalau ketemu orang-orang seperti itu, biarkanlah dia apa adanya. Dan kalaupun nanti kalian ketemu orang-orang yang ciri-cirinya seperti tadi Abu paparkan, nah itulah orang yang NPD. Ya. Oke, itu aja sekilas mengenai NPD Selin 169. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Kalau tidak puas, boleh nanti kolom komentar lagi, karena Amu itu berusaha untuk selalu memuaskan kalian. Naon gitu ya, buat kalian semua. Pokoknya sehat selalu, dan pastikan dukung video Amburosa ya dengan cara di like, di komen, di share, di subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya nih ya, atau belnya, biar setiap ada video yang terbaru dari Amburosa notifikasinya hadir buat kalian semua. Jadi see you next video, bye bye.